Saya dulu nggak pernah tahu akan jadi seperti ini, nggak pernah tahu. Tapi bermimpi menjadi orang hebat, orang besar, selalu bermimpi. Kenapa? Karena mimpinya nggak bayar. Juga nih Pak Ahmad Saroni kan sekarang bisa dibilang orang yang sukses ya Pak. Menurut Bapak tuh definisi orang sukses tuh apa sih Pak? Sukses untuk manfaat orang banyak. Orang banyak itu siapa sih? Terutama adalah yang pertama keluarga, kedua tetangga, ketiga masyarakat yang meliputi bagian dari kita. Selebihnya orang yang butuh bantuan dari tangan kanan kiri kita. Bantuan itu apa? Bantuan itu banyak hal yang memang diberikan kepada orang-orang yang butuh. Misalnya banyak anak yatim piatu seperti yang saya lakukan tiap malam Jumat. Sebelum adanya pandemik, saya tiap malam Jumat mengadakan yasinan anak yatim piatu setiap wilayah. Jadi per malam Jumat itu 100 orang, tiap malam Jumat terus-terusan. Nah tiap bulan ada event, saya minta acara anak yatim piatu 1000 orang bikin acara. Ini sangat membantu bagi orang yang memang sangat butuh. Perhatian kecil dapat manfaat buat mereka yang butuh menjadikan banyak manfaatnya. Itulah yang dinamain sukses, adalah sukses untuk manfaat orang banyak. Korbannya banyak, udah jelas korban waktu, Itu benar. korban uang pasti, korban waktu dengan keluarga sudah pasti. Nah, tapi bagaimana pengorbanan yang kita lakuin, apapun yang kita keluarin, yang awalannya adalah harus ikhlas dulu. Jangan sampai udah ngapain aja, tapi kita nggak ikhlas. Itu nggak boleh. Jadi apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kelebihan kita, akan kita lakuin secara ikhlas. Jadi dalam proses manusia manapun pasti punya masalah dengan cara masing-masing. Nah, bagaimana menyikapi hal yang sudah ada kejadian yang luar biasa, misal yang tadi sebelumnya saya bilang adalah kita harus punya ikhlas. Difitnah, dituding, dimusuhin, dizolimin, yang penting kita jangan pernah membalas. Bagaimana caranya untuk menerima hal demikian? Yaitu tadi, kalau kita bisa ikhlas, pasti ada cara lain yang Tuhan berikan dengan pola yang lain untuk kita tetap menerima apa yang ada. Jadi saya sering banget tuh difitnah, dizolimin, udah makan asam garam dalam proses kehidupan. Sekalipun umur saya masih 43 tahun, saya tetap menjadikan hidup berprinsip untuk menjadikan ikhlas. Apapun yang orang lakukan kepada kita, yang penting kita tidak pernah dan tidak boleh melakukan kejahatan kepada orang lain. Jadi jatuh bangun itulah manusia. Penuh dengan cobaan, itulah manusia. Siapapun yang akan menerima cobaan, pasti ada keberkahan yang diterima. Tapi caranya apa? Ya caranya ikhlas saja. Mau bantu orang, kalau orang bilang makasih syukur, enggak juga nggak apa-apa. Sekalipun orang udah dibantu terus kita dimaki, itu pun nggak apa-apa. Yang penting bagaimana kita menyikapi dalam proses kehidupan ini, intinya adalah penuh dengan keikhlasan. Keikhlasan ya. Ikhlasan kuncinya. Iya, benar sih. Betul banget, setuju banget. Nah, tapi kan nih Pak, pasti kan kalau Bapak misalnya kegagalan nih, pasti ada waktunya Bapak down dong Pak ya. Maksudnya merasa feel kayak, aduh, kok gue nggak sukses kayak gitu. Secara normal pada saat kita lagi terpuruk, iya. Tapi jangan berlarut-larut. Karena berlarutnya masalah yang ada membuat kita menjadi imunitasnya berkurang, pikirannya jadi pendek, dan
Setiap orang pasti punya masalah, setiap orang pasti punya cara yang berbeda-beda untuk menerima masalah atau menyelesaikan masalah. Jadi intinya relax aja Relax. dan ikutin aja air mengalir, nggak perlu. Akhirnya kadang orang dimarahin orang, gue dendam nih, mau marahin balik, jangan, legowo. Legowo, ikhlas, legowo, relax ya berarti. Itu aja. Berarti ini yang memotivasi Bapak untuk menjadi sukses sekarang itu siapa? Apakah keluarga Bapak atau Itu sih. kisah sama teman pas kecil? Gini, doa seorang ibu adalah yang utama, tapi bagi